Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Sharing Alumni bersama saya Musa Pertado sebagai host. Hari ini kita kedatangan dua tamu spesial, mantan alumni Syahid angkatan 1. Pertama di sini ada Kak Alfat, mantan ketua OSA pertama Syahid. Dan di sebelahnya ada Kak Fatih Al-Ghifari, mantan ketua dakwah dan ruhiyah. Pertama, apa kabar nih semuanya? Udah berapa hari ini nggak ketemu? Ya, alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Ya, sekarang lagi sibuk ngapain nih? Kalau boleh tahu? Saya kan minta apa dulu Ya, Sekarang sih ya sebelum-sebelumnya kan sibuk belajar dong. ya Pastinya kan. masih SMA, Ya, udah lulus. Sibuk apa? ya fokus buat SBM, masuk kuliah ya kan, itu belajar bimbel, terus juga ya sibuk banyak lah, banyak kerjaan tau ya. Kalau Kak Fatih sekarang sibuk apa nih? Dengar-dengar kader PKS. Waduh, jangan sebut. Udah masuk partai. Berat. Ini potong ini ya. Jadi ya bismillah, alhamdulillah ya. Kesibukan ya hampir sama 11-12 sama Kak Alfat gitu kan. Kita sama-sama dalam posisi mencari universitas ke depan, fokus belajar, beres-beres gitu sama ya seperti yang dibilang ada beberapa kegiatan satu partai politik di Indonesia. Oke. Gak usah sebut nama ya. Salah ya sebut nama. Walaupun pemikirannya Jadi Baru. potong ya. sebelum Maaf nih. kita bahas yang berat-berat topik utama, kita bahas tipis-tipis. Nostalgia dulu kita ya. Kita kembali ke jalan kenangan. Saya kepo nih. Aneh kepo. Pengalaman paling berkesan apa sih selama di SHI? Boleh Kak Fatih dulu. Oke. Apa aja, mau horor, mau lucu, mau aneh-aneh, terserah aneh. Mungkin secara garis umum ya ketika paling ke bawah apa namanya deh? Berkesan, paling berkesan sama dia set yang namanya juga sekolah Quran, apalagi kalau bukan waktu menghafal Al-Quran. Perjuangannya. Klasik. Enggak lah. Habis itu juga kalau di masa organisasi ketika pernah ada suatu ketika saya dikudeta oleh Arsyad. Kalau boleh tahu Arsyad siapa kan? Oh iya, Arsyad ini adalah staf saya. Staf nomor wakil di divisi dakwah dan ruhiyah. Jadi ketika itu ada sedikit huru hara lah, akhirnya yang mengantarkan saya dikudeta oleh Arsyad selama beberapa waktu. Itu sih paling berkesan dalam di otak saya. Ya kalau Kak Alfat boleh tahu. Kalau kenangan berkesan sih kayak banyak ya kenangan banyak kita kan ya. Ada yang kenangan di dalam Asyai, tetap pas lagi keluar. Ya lebih yang dalamnya aja sih. Yang luar mah biar kita ya tahu lah. Tuh, yang nonton gitu tahu ya. Bikin penasaran. Kalau paling berkesan. Part 2. Kalau ramai part 2. Kayak paling berkesan tuh apa ya? Ya mungkin apa ya? Pas lagi main bareng aja sih pokoknya. Apalagi dulu kan di kamar tuh kita sering banget kan sebelum tidur tuh kita di talk. Dengerin murotal, musik box. Nasyid, musik. Halal. Insya Allah halal. Ya, stay halal. Halal brother. Apalagi masih itu doang nggak? Kita 3 tahun hidup bersama, masa yang berkesan itu doang sih. Oh iya, ini yang paling berkesan kalau saya di SP2 kelas 7. Tuh. Itu yang ini ya? Apa? Metro. Waduh. Detailnya berbahaya. Aduh, jangan skip saja ya. Nggak bisa ya? Pokoknya intinya Kak Fatih ini pernah di SP2 dan dibotak karena melakukan pelanggaran. Untuk adik kelas mohon jangan ditiru ya. Tapi kelas 8-nya itu langsung diangkat jadi ketua divisi dakwah dan ruhiyah. Itu karena itu cuma 15. Gak setuju banget dong. Kita cuma 15. Biar naik nih. Nah itu emang kalau jujur dari dulu saya emang ngelihat Fatih ini potensinya bukan karena pas-pasan sebenarnya tuh. Bismillah aja. Nggak lagi nih. Banyak dong. Curahkan
Kan kita angkatan 1 nih, angkatan pertama. Kita tahu sih gimana rasanya jadi angkatan pertama tuh gimana sih? Waduh. Gak ada kakak kelas, gak ada adik kelas, sekolah di ruko, Ketemunya itu lagi. Iya. Bosan sebenarnya. makan Cuma bareng, nggak bosen. tidur bareng, kadang tuker-tukeran celana dalam. Aduh ini agak privacy sebenarnya ya. Ya apa? Anda gitu aja dong. Paling ini ya, kalau waktu itu kan ke angkatan 1 kita masih sepi, kadang sholat masih ke darsal gitu kan, bangun pagi-pagi subuh kena senter mobil. Wah, apa ini mobil kita mau ke darsal, aduh itu berkenang lo juga. Terus pas di dasar tuh tahfiz kita di ini kan lantai 2 kan. Lantai 2 tapi masih boleh kan kalau itu sepi. Itu sih yang bedain sama pas ada angkatan 2 angkatan 3 sih itu. Pokoknya angkatan 1 kayak spesial lah. Masih Dapat bergantung apa-apa tuh mantep lah. bergantung pada lingkungan. Main masih di taman orang, sholat masih di Sampai di orang. komen kan sama warganya ini asain mulu ya pakai gitu. Yang main bukan warga kita ya. Jadi itu ya sedikit cerita aja. Dulu kita ya karena tempat masih belum ada yang pasti, masih ngontrak kan ya, dalam kontrak. Jadi main ke lapangan orang, sholat dan salam. So, aduh. tapi sebentar, tapi ya ada positifnya. Apa itu? Gak makan wafat. Aduh. Dan itu bisa dibilang baik. Kurang baik. Tambah lagi nih, keluh kesahnya apa sih selama di ASI? Kayak kangen emak, kangen ibu, kangen bapak, kan adik, keluarga. Keluh kesah apa sih? Kalau ada kangenan nggak? Ya, kangen ya pasti lah, dulu kan masih kecil. Iya. Masih kayak butuh apa-apa biasanya ke orang tua, minta ini minta itu. Tapi pas dia syahid ya, walaupun cuma beda ya nggak jauh lah, nggak jauh dari rumah banget, nggak jauh banget Dia nggak. ya lumayan lah kangen orang teman. Karena nggak ketemu gitu kan ya. Iya. Komunikasi gitu putus. Coba kalau Kak Fatih, apa sih? Pernah keluh kesahnya? Kalau kesah waktu awal-awal ya, karena awal saya masuk ke Syahid itu kayak mikir itu udah tahfiz akademik juga, aduh kayak berat banget gitu, targetnya 30 juz, walaupun ujungnya nggak 30 juz sih lulusnya ya. Cuma kan kayak pas awal mikir aduh ini berat banget, tapi pas udah dijalanin ternyata karena dapat teman-teman yang sportif, dapat lingkungan yang bagus, yang seru, akhirnya nggak kerasa itu. Kalau bilang jujur sih ya, kelas 7 tuh nggak mikir tahfiz akademik tuh masuk ke timnas. Nggak mungkin mikir, aduh tahfiz akademik tuh kayaknya sulit. Pikirannya tuh masih nonton Disney Channel, nonton Bobo yang nyipin. Aduh nggak. Ini gak semuanya argumentasi saya nih kayaknya. Nggak ada. Semuanya nih. Ya ada. Mungkin nggak mikirin Iya sih. akademik gitu ya. Ya mungkin ya kangen kayak nonton di sini kayak ya. Nggak ada TV, nggak ketemu TV, mana TV? TV nggak ada. Kayak Main game ya. kembali ke tradisional. Apa Kalau nggak sih? salah dulu kompornya masih ambil kayu. Kalian bayangin makan bubur di piring nggak ada sendoknya. Itulah. Ya itu Walaupun nggak masalah ya. kalau dipikir-pikir kan jorok. Dipikir jorok. Tapi ya terobos saya kan dulu kan ya gitulah, sendok paling cuma 3 hari setelah itu nggak tahu mana ya. Ini makan di nampan. Makan di nampan. Makan di nampan. Kenapa? Mandaman kalau misalkan mana ayam bakar itu masih mending lah ayam satu. Ini man soto. Oh, bayangin berapa liur yang tercampur di sana ini. Makan bakso ini kayaknya satu orang jatah 3 bakso tapi ada yang ngambil. Ada yang ngambil 5. Kayak makan jadi nasi Masalah. doang, mie doang ini. Sambel doangnya. Ya, ini tetap sehat-sehat aja. Siapa cepat dia dapat lah. Ya, hukum rimba. Nggak Siapa yang ada yang bisa bertahan. Nggak ada mati. Ada mau Ini ada pertanyaan lagi. Pernah nggak sih kayak ada selama di situ jatuh-jatuh kayak breakdown banget gitu, kayak secara mental kayak aduh nggak mau di sini, mau pulang, buat apa ini, aku ini di rumah. Pernah nggak gitu? Kelas 7 mungkin. Kayaknya kelas 7. Saya kayaknya pernah sih kalau nggak salah ya. Saya lupa. Pernah waktu itu saya sempat pengen pindah ke NF. Kok saya sih aneh ya, aneh. Pengen pindah ke NF pas kelas 7 itu deket-deket pas kasus yang SP2 itu. Oh.
Jadi kayak ada sempat pikiran lah pindah aja kali ya kayak namanya sudah tercoreng gitu. Oh. Nggak bisa gitu, udah tercoreng itu udah maksudnya udah lepas jadinya kalau pindah nggak bisa. Oh gitu. Akhirnya tapi tetap akhirnya bertahan di Asyik selama 3 tahun bersama teman-teman gitu sih. Kuat. Kuat dong. Kayak nggak ada yang betah langsung lah ya. Ustadz aja kali betah. Karena kita dikit nih. Enak nih. Murid dikit. Jadi lumayan. Sekarang kita pindah ke SMA. Ini kalau boleh tahu Pak Akut sekolah di mana? Aneh di ini Asifa Boarding School. Tapi yang Wanareja kan ada 2 tuh. Ada yang Wanareja, ada yang Cagak. Tahu maksudnya di. Siapa promosi nih ceritanya? Ya. Tahu Pak. Masuk Asifa. Ada tahu Pak. Alamatnya juga tahu. Oh iya. Udah tahu alamat itu emang. Bukannya Soalnya pindah. ada apa dengan Ashiba? Harusnya. Kalau Kak Fatih? Aneh sendiri ya, aneh lanjut studi di Pondok Pesantren Husnul Khotimah atau Inggrisnya Husnul Khotimah Islamic Boarding School. Ini dong, kasih lihat dong. Itu di dada ada. Aduh, ini kebetulan nih, ada lagi Amat pakai ya, pakai amat ya. Almet. Jadi kita nih di Husnul ada program gitu, kayak KKN lah istilahnya kalau kuliah. Nih Almetnya nih. Apa tuh? Tulisannya apa? PDPM itu singkatan dari Praktek Dakwah dan Pengenalan Masyarakat. Oh, wah. Dakwah. Di Asifa juga ada sih. Oh, ada juga. Biasa lah itu udah. Ya udah lah. Begini. Gak usah banding-bandingin, semuanya baik. Oh iya, gua. Semua baik ya. Yang penting ya, ilmu yang dapat ya. Yang penting keluar menjadi pribadi yang lebih baik. Nice, bener banget Kak. Kenapa milih SMA itu? Kak Fatih dulu. Kenapa milih Husnul Khotimah sebagai jenjang selanjutnya? Selain dari kalau mau ngasih tahu nih, ada ustadz legendaris lulusan Husnul Khotimah. Siapa tuh Kak? Siapa tuh? Ustadz Rohadi itu. Satu lagi ya. Oh iya. Ustadz Zahid, Ustadz Rohadi itu Bestie banget ya, bestie banget. itu Tempel. ibaratnya tuh Ini enggak, kalau ini pin, kalau saudaraan tuh enggak ini pin. Ini ibaratnya tuh lu bestie ya. Ya itu sih, enggak ada ibaratnya, soalnya itu paling tinggi. Oh iya benar. SpongeBob Patrick. Ya, boleh bilang SpongeBob sama Patrick. Iya benar. Kalau bareng. Iya, Saudara Adi tuh saya bilang Legend of the Game. Legend of the Game dari Syahid. Itu kayak nanti 20 tahun lagi Saudara Adi bakal jadi cerita dongeng. Waduh. Yang akan diceritakan kepada anak Asyid setiap ngaji. Oh, tentang kebaikan Saudara Adi. Wah, kalau boleh. apalagi kalau udah ngimam. Satu-satunya imam yang nggak bikin aneh capek. Maksudnya kayak biasa itu kalau yang lain apa sih selesai Kalau Saudi mah nggak ada. Iya, makanya kalau Saudi lebih ini lah, maksudnya nggak panjang dan enak, maksudnya Oh, Saudi enak. Oh gitu. Masuk sudah. Deh. Terus itu ngomongin. Oh, Kenapa? Husnul Khotimah. Kakak, Gimana diangkat nih? Jadi sebenarnya kenapa milih HK? Gimana cerita? Ada apa? Sebenarnya fun fact. Sebenarnya saya tuh nggak mau masuk Asyahid awalnya tuh. Saya pengen masuk HK SMP-nya. Oh, SMP, pas SMP. Cuma nggak keterima. Oh. Nggak keterima akhirnya Allah lebih suka karena saya menghafal Quran di Asyahid gitu kan. Mimpi nggak kesampean. Nggak kesampean. Akhirnya pas di SMP nyoba lagi alhamdulillah keterima. Jadi emang ini Husnul Khotimah itu sudah impian sejak kecil. Ya. Berarti masuk SMA itu kayak balas dendam gitu. Iya benar. Bisa kalau balas dendam tuh masuk negeri. Ini masuknya. Masuk HK. Habis itu karena ya HK terkenal dengan slogannya ya, berbasis dakwah dan tarbiyah. Ini sangat menggugah gitu loh. Aneh bisa jadi pribadi yang lebih baik nih kalau masuk HK nih. Walaupun nyatanya enggak juga sih. Baru ya. Sia-sia betul Ini berarti apa? Bukti nyata kalau semua tuh tergantung pribadi. Iya benar. Ya benar sih. Sebagus apapun Asyahid, sebagus apapun HK, sebagus apapun nasib, tergantung orang. Kalau Orangnya kayak musab ya. Jadi itu. Oh. Itu. gini mana hostnya? Tahu kan. Wow. Mau di kick.
Nggak diundang lagi. Ntar upload tipis. Waduh, emang ada. Udah nih, udah kayak pindah ke Asipa. Fun fact lagi ya Asipa. Asipa tuh ada 2. Udah ada. Ada silakan, Albert. Jadi aneh tuh aslinya apa ya, banyak keterima SMA tuh, biasalah ada HK, terus Asifa, terus waduh sampai banyak banget yang lupa gue. HK tapi kayaknya Penabur, orang penabur. penabur nggak Barangkali gitu kan, kayak login. Belum siap bertarung dengan jangan berat itu berat. Oh, benar. Karena emang dari SMP kan kayak pesantren seru juga ya. Jadi lanjut tuh, bingung tapi awalnya, tapi kayak HK tempatnya kurang, kayak nggak asik gitu. Apa karena ada dia? Akhirnya waktu itu, sirik aja nih, Man. padahal aslinya jujur waktu itu tuh nggak ada niatan masuk Asipa, aneh tuh. Cuman tiba-tiba waktu itu survei, terus ngeliat tempatnya kayak asik juga nih, kayak enak nih. Dan pas ujian tuh ya alhamdulillah aja lolos. Kenapa milih Wanaraja? Oh jadi Daripada cek. pas tes itu dikasih pilihan mau yang cagak atau Wanaraja. Aneh kan nggak tahu tuh, kayak enakan cagak soalnya cagak dingin. Oke, gacha aja gitu. Ternyata ortu aneh ini milihnya yang Wanaraja. Kenapa begitu? Deket tau. Gampang aja, Iya. akses itu penting. Penting. Ya kan teori ini kan. Teori ancaman. Geografi ada di geografi. Jangan Kan- susahin orang kan tua kalian. ini soal sumber sih. Oke. Ya gitu. Jangan gitu, Iya, Pak. jangan gitu. Ini gitu. emang ada yang gak suka di geografi. Oh, Kalau nanya tentang sejarah PKN, bisa lah pasti. Udah deh. Sekarang Apa? Tanya coba. Coba, nggak apa? Tanya. Oke. Tanya tentang Biar ada sejarah. edukasinya dikit konten kita gitu kan. Tanya tentang sejarah Indonesia. Siapa dalang dari pemberontakan DITII Sulawesi Selatan? Toro Agustin. Wah, Waduh. Ini Muzakkar. Yes. Lahar Muzakkar. iya. Pakai backsound ntar ya. Keren. Dan emang terbukti trusted gitu kan. Trusted. Centrang biru. Kirim dong. Verified. Oh, benar. Cinta biru dong tinggal dua. Aduh. Aduh. Udah pindah. Di ini dirit doang. Itu doang nggak dibahas. Cuma dia di notif doang tuh nggak dibalas. Kayak itu berat. Itu di blok. Nah, lanjut lagi. Sad boy ya, sad boy. Asipa. Apa? Lanjut apa? Ya tentang Asipa apa? Yang positifnya kayak bukan positif kayak Bukan positif. apa namanya? Apa sih yang di Asipa ada dan di luar mungkin satu-satu lain sekolah-sekolah lain tuh kayaknya nggak ada. Oh ya. Kayaknya nggak tahu sih soalnya kepotong ini loh COVID. Oh iya ya. Jadi aduh nggak feel SMA tuh nggak berasa banget, kurang gitu. Karena aduh COVID nih. Nongkrongnya kurang, Ya. ilmunya kurang. Mm-mm. Yakin ya pasti nge-zoom. Sampai mati, klik lagi. Aduh itu, Lumayan. Ayo main, mau tidur. itu ya Main kayak semua orang nih. nggak kita doang, ini pasti yang nonton juga gitu nih. Gak usah munafik kalian. Nah kita pindah nih. Di SMA kan seperti yang udah Ane bilang, mantan OSA, ketua OSA, dan mantan dari kalian tuh di SMA tuh ikut masuk ngelanjutin organisasi gak sih? Apa udah lepas aja? Maksudnya udah pengalamannya udah lepas gitu? Coba dulu nih. Pengalaman lu ganti ya? Ane tuh masuk, alhamdulillah. Di bagian apa kalau itu? Dari kelas 10 di olahraga, Linkesor. Namanya Linkesor, lingkungan kesehatan olahraga. No. Dan itu aneh kayak bangga sih aslinya. Kayak, soalnya waktu itu tuh kelas 10. Kelas 10 tuh ini ketat banget. Oh, dari kelas 10 udah masuk ini? Nah iya, makanya itu ketat. Untuk kelas 10 tuh ketat. Dan aneh, waktu itu pada telat daftar. Daftarnya telat. Intinya tuh
Intinya tuh Enggak Ini lah. tuh Aneh kan ini kelasnya sendiri loh. waktu itu Madi. Waktu itu menempatkan Oh, tugas ke benar. Enggak. Jadi ceritanya gini loh. Padahal waktu itu tuh udah telat nih. Wawancara pun udah selesai. Udah habis waktu. Selesai tiba-tiba ketua BEM di sana namanya BEM. Badan Eksekutif Murid tuh. Murid deh. Ya, murid. Maksa banget. Ya, lanjut. Nah itu ketua BEM nyamperin katanya, waktu itu kan nggak ada di Asipa kan, lu ini ya apa namanya belum wawancara katanya, iya bang belum, terus katanya suruh ikut, ya wawancara, ya alhamdulillah Dapat. Ya intinya orang dalam gak sih? orang kan ada ke Asipa cuma sendiri. Iya, tapi kan tetap aja Anda ada bantuan dari ketua BEM. Dari ketua BEM langsung. Kalau Kak Padi organisasi maksudnya apa sih namanya? Sumbangan dari bawah. Oh, gimana tuh? Dari kelas 10 nih. Saya mencari organisasi yang bisa saya ikuti. Saya daftarnya. Saya ikut Munsyidin tuh grup nasyid nggak keterima. saya ikut Science Club nggak keterima. Nih, sebentar ya, mau ngasih tahu. Jangan asal daftar. Masal banget. Nasyid. Dia kan Saya Munsyidin Asyahid kak. Kelas 7 dong pasti Pas wisuda saya juga nyanyi walaupun suara Inggris juga suara jelek. Iya. Wisuda saya nyanyi loh. Kelas 7 doang. Nah, sampai kelas 7 itu kita terpaksa ya. Itu kalau orang ya. iya kan butuh orang bertujuh ya. Bertujuh. Itu kalau Setengah bertujuh. angkatan. Setengah angkatan. Kalau apa? Suara saya ya begini. Kalau misalnya 7 itu nggak bisa, kayak saya masuk juga bisa itu. Kayak aneh masuk bisa ya dia banget. Bener sih bener. ya oke. Ya, karena kan saya juga pas daftar nasyid itu saya melihat background gitu kan. Gue pernah punya pengalaman nasyid Masih gitu kan. nih, boleh nih. Walaupun seperti kata tadi cuma asal ikut gitu kan. Cuma ya udah ikut nggak masuk. Akhirnya saya ikut organisasi kelas 10 namanya Lembaga Cendekiawan Muslim. Apa tuh? Ini jadi dia tuh kayak LCM. pas LCM. Jadi dia tuh malam-malam ketika adik kelas pada belajar di kelas kita masuk kita ngajarin. Berbakti banget emang ada pendidikan tuh orangnya tuh. Mantap. Keren kesini. Ya, nih ya. Anda udah tahu nih masuk organisasi apa. Ini sampai kelas 12 juga olahraga. Sampai kelas 11. Tapi gara-gara Kelas 11 COVID di Depak aneh tuh. Ya, Jadi katanya di rumah. udah oke. Mau katanya kalau di rumah mau ngapain olahraga? Ya kan? Enggak. Ngapain anggota olahraga di rumah kayak. Sertifikat bro. Iya, benar. Memang ada sertifikat. Saya dapat. Kalau saya kelas 11-nya jadi bidang pendidikan, pas banget lanjutin kelas 10-nya. 11 negeri. Parah banget kelas 11. Nih, kan berikut organisasi semua. Asik pentingnya organisasi dalam ya kehidupan selanjutnya. Maksudnya apa yang dari dalam organisasi bisa kita bawa keluar buat kita pakai di kehidupan yang bakal kita lanjutin. Siapa duluan? Oke, jadi penggunaan ini ya. Kayak organisasi itu penting banget cuy, kayak di sini tuh kita belajar kayak ngatur sebuah badan gitu kan, yang pasti kita akan ketemu lagi di dunia kerja ataupun dunia luar ya. Kuliah atau apa pasti ketemu lagi leadership skillnya, public speakingnya, apa-apanya itu apa di pas tekanan terberatnya itu pasti ntar dapat juga kita di dunia luar. Makanya sih itu pentingnya. Walaupun nggak tahu sih dapat atau enggak ya, tapi katanya dapat sih. Harusnya. Harusnya dapat. Kalau ente apa? Kalau aneh sih ya mirip-mirip lah. Kan kita biasa di organisasi tuh ngatur jadwal acara, terus barang-barang apa yang siapin, gini-gini apalah, pokoknya semua harus siapin. Itu kayak pas ente terjun ke masyarakat tuh, mau itu RW, RT jadi kayak udah biasa di sekolah nih. Itu pertama. Terus kedua, aneh tuh karena di Asifa tuh pasti seru karena ada ekskul, ada komunitas. Dan aneh ikut ekskul ya karena hobi futsal, komunitas bola, jadi beda tuh. Oh gitu. Ya. Terus organisasi juga itu BEM. Ya, makanya kayak sibuk. Ya. Apalagi kan ya apa ya bukan beban tanggung jawab lah dari SMP ada hafalan kan. Harus jaga hafalan juga. Program tambah hafalan itu sana ada nggak? Ada. Ikut.
Ya, ada. ada ada Pernah sekarang coba Hafalan sekarang berapa? Beneran? Waduh, itu nggak bisa sih. Enggak, Terlalu sensitif itu. nambahnya dari lulus ASYD ke pas lulus SMA. Ya, alhamdulillah pokoknya Nambah. Berarti dari ASYD juga banyak ke bawah ya. Iya. Kayak nilai-nilai gitu. Wih. Yang pokoknya cara Mantap itu, mantap. menghafal. Ya. Ya, cara apa namanya itu mencapai target. betul Ya, boy, intinya dari organisasi yang kita dapat tuh lebih kayak meningkatkan kualitas pribadi dan Tapi ini tadi cara mengontrol diri self gitu. improvement gitu. karena tadi ya banyak itu tuh ikut-ikut gitu, jadi ngatur waktu juga. Ya, mengontrol diri lah kayak waktu kayak Ini harus bisa nih, dengar sini. ya. Nggak kerasa ya. 6 tahun lalu kita Ya, Selesai 6 tahun lalu 6 atau 5 tahun lalu? 6 tahun lalu. Bola gak sih? Ntar ngomong dulu dong. jangan tahu. Nggak kerasa ya, sekitar 5 atau 6 tahun lalu kita baru masuk kelas. Iya, 6 ya berarti. kurang. 2016. Ya, 5 tahun lebih ya berarti. Ya, 5 sampai 6 tahun lalu nggak kerasa kita masuk ASYD dan sekarang itu kita udah dari kuliah, udah ke jenjang terakhir, bisa dibilang jenjang pendidikan terakhir. Betul. Gimana sih rasanya? Sekarang udah mau kuliah aja. Gimana sih rasanya? Kapan gitu? Ya, aduh, nggak kerasa banget gitu kan. Kayak dulu tuh masih di rumah, masih nggak kepikiran apa-apa tuh di ASYD tuh kayak udah ngapal, bangun, belajar, ngapal gitu kan. Kayak sekarang tuh udah banyak banget kayak aduh ini kuliah di mana, udah ntar harus ngapain habis lulus SMA nih. Jadi kayak ada tanggung jawab gitu kan, tekanan kalau harus sukses gitu kan. Habis itu juga persiapannya kayak wah nggak kerasa banget emang bener kayak nggak kerasa banget tuh perjalanan tuh. Tiba-tiba udah nyampe di titik ini aja kayak oh my god gitu. Excited. Oh my god. Gitu sih Kak, kalau aneh Kak. Kakak. Gitu. Bro. Sap. Kalau sekarang gimana sih rasanya? Gak kerasa banget sih emang ya, tiba-tiba. Ya emang. Gimana apalagi kayak ente pas waktu COVID cuma di rumah doang. Tuh. Iya. Berapa sih? 2 tahun. 2 tahun. Bukan 2 minggu. Waduh. Harusnya. Berapa dari? Dikonversi 2 tahun. Belum dari orang Panjang. mantan pelawar. Itu yang pertama orang Depok loh. Iya, yang pertama Orang Depok. Ingat deh, fun fact, dia tuh kayak cinta banget sama Depok. Kayak Depok tuh kayak Wakanda dia. Betul. Kayak emang udah melekat di hati saya gitu kan. Sebelum apapun Depok tetap di hati saya. Depok. Nah, kita belum nerik apa. Iya. Gimana rasanya? Tiba-tiba. Ya kayak emang ya berat. Ya apa sih kayak nggak berasa lah, cepet banget gitu. Terus ya kayak lagu siapa sih ini? Aku tambah dewasa. Oh, nah itu mantap. Ya jadi lebih banyak pikiran gitu kan kayak oh harus ini harus itu. Dulu pas kecil kan kita main ini seneng-seneng tiba-tiba sekarang kayak ada tuntutan harus ini itu harus ada tanggung jawab ya banyak itulah ya, pikirannya gitulah. Terus ada satu pertanyaan lagi yang lupa ditanyain tadi. Perpindahan dari SMP ke SMA kayak bisa bilang culture shock. Paling pas dari akhir lulus pindah ke SMA kayak wah kok gini, perasaan dulu kayak gimana apa tuh bisa dijelaskan? Wah kalau itu sih kayak berbanding jauh banget. Asyahid tuh kayak bintang 5. Asyifa waduh bayang Secara fasilitas atau secara wah hampir keseluruhan sistem dan lain-lain? ya parah pokoknya waduh tidak ramah pokoknya tidak ramah. Tidak tahu. Berarti recommended nggak Mas Rasi Pak? Recommended tapi Recommended tapi. karena dari situ kita belajar tuh kerasnya dunia luar. Oh iya betul. Betul. Dunia di Asia itu dunia yang seharusnya, dunia luar tuh dunia yang sebenarnya. Wih. Harusnya kelas kelas. ini itu adil, tapi
kita menerima fakta bahwa nggak begitu. Oh iya, jadi editor langsung bikin quotes gitu ya. Di apa namanya? Running text. Ya, running oke. text. Oke, munculin Musab 2022. Nggak tuh. Ya, gitu. Kak Fatih, culture shock paling Culture shock. wow. Yang paling kentereng gitu kan pas pertama kali masuk, ya pertama jumlah murid gitu Oh, ya. iya. Jumlah murid kayak biasa itu angkatan kita aja cuma 17-16 orang gitu kan. Yang cowok 15. Cowok 15. Iya, 15. kurang satu Oh, tadi. iya. 14 ya. Oh iya benar. 14. Oh iya. Dulu 14. Terus 14 ya. Kalau kelas 9 15. Satu orang tuh. Tengah-tengah ada yang Ada yang program pakai C. Aduh. Ya, tahu-tahu pas masuk kelas tuh 400 orang nimbrung di satu angkatan kayak Itu cowok dong. waduh 400 orang. 400 orang. 400 orang. Duh. Sampai lulus nih kemarin total ikhwan aku 700 orang. 700 berapa gitu. Ini mau sekarang mau demo. Kan menuhin Monas. Aduh. Bedanya. Aduh. Di sensor aja tuh. Festival mati. Misalnya kan ini kubu Enggak. enggak. Di sini anti politik ya. Ya, Cuma di sini netral. Netral. Joki 3 periode. Aduh. Enggak canda. Aduh, Pak. Luhut sih. Tadi udah ngomongin SMA. Sekarang tadi udah kuliah udah tipis-tipis. Coba kita sekarang ke topik kuliah. Saya lihat dulu pertanyaannya. Ini jadi dimakan ini. Gimana ini? Lupa. Oh. Fun fact, mereka berdua udah dapet kampus. Saya belum. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tetap semangat Musa. Rezeki mereka datang duluan. Rezeki saya belum datang. Mungkin lebih besar. Benar. Bisa jadi atau bisa jadi emang gak dapet sama sekali. Gak apa. Nggak. Allah udah memberikan rezeki kita Masya masing-masing. Allah, betul. Rezeki Anda mente mungkin beda. Tapi siapa tahu di mata Allah itu besar. Masya Allah. Mungkin nggak dapet yang Di aneh. depan kamera seperti ini, ikhlas. Nggak boleh gitu. Nggak. Sentuh ya. Mungkin aneh nggak dapet kuliah atau apa. Mungkin tuh tapi Allah suruh membuka jalan lain. Tapi ini katanya Dia lu nggak lihat lagi musim lagi kurang ya. Musim lagi kurang. Kayak kurang musrik, kita tawarin lihat nanti lah. Sip. Berpindah. Ya kita tanya nih, Pak Fatih, udah masuk kuliah mana, kampus mana, dan jurusannya apa? Saya alhamdulillah keterima di 2 universitas sekarang ya. Dua. Satu dulu, Ya, beda. yang dia aja yang kita nggak kenal mesti disebut. Jadi saya pertama SBM baru kemarin pengumuman kemarin kan? Iya kemarin. Kemarin jam Itu 3. kemarin jam 3. Nangis kan ya? Terima di Universitas Negeri Jakarta atau UNJ di jurusan pendidikan khusus. Mantap. Ya, mungkin yang nonton banyak yang belum tahu apa sih pendidikan khusus. Ya saya jujur nggak tahu sih. Coba kita tanya dulu ke calon mahasiswanya. Apa sih pendidikan khusus? Iya. Prodinya apa? Isinya apa? Belajar apa? Iya, intinya Bakal kerja apa? Oke. Garis besarnya ya. Jadi Gimana? kan kita pakai teori supply and demand. Wih, Jadi- ekonomi banget nih. Jadi kan ada nih saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berkebutuhan khusus, yang anak ABK yang autis lah itu istilahnya. Iya. Jadi untuk itulah kami hadir sebagai jembatan perantara mereka agar mereka bisa memahami jalur pendidikan yang akan mereka tempuh. Begitu. Jadi biar pemerataan pendidikan ya. Iya, jadi nggak cuma anak-anak yang tidak spesial saja, yang biasa-biasa saja. Jadi anak-anak yang spesial pun bisa tetap belajar dengan nyaman. Ya Allah, mulia sekali. Iya, betul. Berarti siap kalau misalnya ini ya, merantau jauh kan banyak tuh pendidikan di mana ini. Siap. Oh, iya. Belum dipikirkan. Emang di Indonesia terkhusus di Indonesia emang anak-anak SLB yang spesial tuh masih kurang diperhatikan oleh Yang pemerintah. mata gitu kan. Jadi itu kita harus mengambil tanggung jawab Betul. sebagai Ambil peran gitu. ya sebagai pribadi swasta tuh harus bisa Swasta. ya kan pemerintah Iya. negeri Iya. swasta itu kita pribadi Oke, ya benar sekali. buat mengambil tanggung jawab itu untuk membantu masyarakat dan Benar. memberi baliklah ke masyarakat. Benar banget gitu. Kalau satu lagi apa?
Satu lagi saya keterima di Sofia University Mesir. Iya. Fakultas Syariah dan Bahasa Arab. Cuma online, jadi saya 4 tahun online. Kalau kuat, kalau enggak saya lepas ke Mesir. Online. 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 Kenapa online? Enggak tahu program di sana. Oh, enggak ada pilihan ke Mesir. Emang programnya online. Kayak ini kayak IOPU, IUP kalau lu tahu International Open University, dia tuh kayak Oh ini kayak kuliahnya yang online gitu. terbuka gitu. Enggak sih. Kayak itu kan sistem online kan kalau IOP itu kan. Ini kayak gitu online. Jadi ya online. Saya mahasiswa Itu Mesir tapi online. dari Mesir. Mesir. Itu yang buat orang Ciledug. Ada Mesir. Enggak cuy. Asal kalian tahu rektornya itu ini pakar ruqyah sedunia. Wih. Rektornya. Pakar ruqyah sebenarnya ya. Sudah mundur kan? Takut. Takutnya kayak munafik. Wah. Tembok-tembok. Aja. Sekolah kita dong. Mimpi buruk. Jangan. Munafik dulu kita nonton Iya, di iya, kita nonton di itu. PCI deh. Berkesan banget gak sih Ya, munafik nonton munafik nih, tuh? mau cerita. Iya. Saya cerita sama. Gimana? Abis kita nonton munafik. Ini melenceng dikit dari topik. Enggak Apa? apa-apa. Iya. Waktu kita nonton munafik, ya selesai sekitar jam 10 yang sudah. Dia tidur. Awalnya tidur tuh barengan, semua kasur diturunin ke bawah. Karena takut kelas 7 gitu kan. Iya, kelas 7. Enggak, kelas Kelas apa? kelas 8. Kelas Kelas 7, kelas 7 tahu. Kelas 7. Oh, kelas 8 yang munafik gue deh. Kelas 8 nonton lagi. Oh iya, ya sama yang di kelas ya. Kelas 7. Soalnya kan di rumah ngumpul, wah ini kayak awalnya ngobrol-ngobrol lah ngomongin apa. Orang bertidur, ada sendiri nggak tidur tuh baca ayat kursi lah. Waduh. Kepikiran gitu ya. Nggak bisa tidur harus kan kan denger suara ya itu di otak doang nggak bisa gak takut. Kan aneh dulu nggak gue jawab. Jadi temen aneh sebelah tidur, tangan yang gini, lihat jam berapa, itu masih jam 1. Habis dari jam 4 alarm bunyi kan. Ya, nungguin akhirnya alarm bunyi. Apa nih bangunin nih? Ustaz Roy masih tidur. Bisa bangun dong saya. Dicek, aduh masih tidur. Berarti full nggak tidur itu. Nggak tidur. Gara-gara ini nonton munafik. Itu bisa pulang ambilnya. Oh iya iya benar. Ya jadi wah di rumah. Full tidur. Bagaimana? Masih agak takut. Oh, Untung ada Filipin. Atau Filipin. saya setuju soalnya. Masuk Stranger Things udah ada Stranger Things. belum masuk Stranger. Waduh. Melencengnya jauh banget. Oh sudah, kita lanjut ke topik utama dulu ya. Oh Ahmad belum. Iya ya. Oh iya kita tahu nih. Apa? Waduh, Berarti apa sih kuliah apa sih? Padahal tadi udah jauh banget orang. Kira udah lupa. Jadi udah skip, kira skip. Gak apa-apa, lanjutin aja. Jadi Apa mau dikasih quote dulu? enggak. Masa? Emang ada ponsel Bang? Ada pantun? Nggak ada. Mau quote. Tadi kan nanti bilang udah jauh. Udah jauh. Lanjutin. Kenapa tuh? Terkadang kita harus melanjutkan sesuatu sampai selesai. Biar nggak gantung. Meskipun rintangan yang dihadapi berat ya. Aneh nggak mau, aneh 10 tahun lagi berpikir ini gimana sih? Ini gimana akhirnya seharusnya? Yang digantung yang endingnya nggak jelas. Lebih baik selesaikan dulu baru ya. Digantungin gimana gitu? Ya ini. Ya pengalaman. Udah. Ya Perlu begitu. kita spill Ya, sih, ya. perlu ya. Sensitif banget. Universitas apa? Di mana? Jurusannya apa dan kenapa mau gitu? Ya, alhamdulillah jadi kemarin itu terima SBMPTN Alhamdulillah ya Di- Allah. Unhas. Unhas tuh Universitas Hasanuddin di Makassar. Terus Makassar Tapi rantau dong. itu ya, itu pilihan dua. Tapi itu rasanya ngarep banget tuh pilihan pertama tuh UGM, Oh, UGM. Jurusan apa tuh, Kak? politik pemerintahan. Oh, boleh. Boleh kan? Pantes gak masuk. Oh, bercanda. Aduh. Harusnya masuk sih ini mah. Coba UGM gak kenal aja apa gimana. Iya. Coba. Nyesel. Kalau sekarang apa? Jurusannya apa? Kalau di Unhas Unhas. ini ilmu politik, Ilmu politik. ya nggak jauh beda lah. Apa sih ilmu politik sih apa?
Awalnya tuh aneh ini maunya awalnya di IPA, ada di IPA. Jadi mengambil hak saya. Kan kita beda. Ya tapi Tetap aja ya. hak teman seperjuangan saya. Ya gimana namanya juga kompetitif gimana sih? Adil. Awalnya di IPA tuh mau ngambil kesehatan masyarakat, tapi kayak kurang Masyarakat tuh kurang sehat. jadi gitu. Waduh. Udah banyak dokter gitu. Waduh bahaya banget. Jadi pindah jurusan ya. Belum boleh. Nggak, sebelumnya mau di Hukum. kalau nggak psikologi di kesejahteraan sosial. Oh berarti. Dia sangat cinta Ada dengan gitu. masyarakat. Tahu ya. Peduli banget sama masyarakat gitu. Ya, Cita-citanya ya. jadi apa sih Kak kalau boleh tahu? Hah? Cita-citanya jadi apa sih? Presiden atau? Kita ya jadi enggak sih enggak. Kalau nggak salah dulu pas SMP dia mau jadi masinis kan ya? Masa sih? Iya nggak salah. Nggak tahu deh lupa. Nggak ada yang ada. Bener. Iya. Masinis tuh. Kereta. Oh, kirain judul. Tuh. Masinis. Aduh. Masinis. 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 Emang Masinis. kalau masinis udah cocok sih masinis Nggak namanya tuh. Masinis. Iya. Tapi ya benar-benar saya itu mau ambil sini. Jelaskan. Cuman aduh di ini diingetin sama orang tua, diingetin sama katanya nanti kamu pergi-pergi terus, kasihan. Oh, kirain diingetin orang tua. Jangan judis-judis. Kalau sini ya, kalau sini cewek. Nah, nggak ada yang mau. saya nggak kasihan lah keluarga ditinggal mulu. Terus nanti kan biasanya tuh pas enggak itu enggak tahu lah. Belum. Belum. Enggak, maksudnya kan pas biasanya kan ya contoh umum inilah Idul Fitri. Pasti kan harus kerja tuh lagi rame Oh kan. iya benar. Iya. Gitu. Jadi lah masuk ke pemerintahan kayak seru. Mau jadi apa itu pemerintah? Politik kotor. Waduh. Jangan. Kita tuh butuh orang-orang baik buat masuk pemerintahan. Betul banget. Aneh pengen jadi salah satunya. Kita plus. Makanya ambil jurusan Ilpol. Ini banyak stereotip masyarakat tuh bilang politik itu kotor. Hukum itu kotor, pemerintahan itu kotor. Enggak, pemerintahan bersih. Cuman Oknumnya aja yang kotor. Masalahnya oknumnya sekota. Wah. Dikumpulin tuh jadi satu kabupaten itu oknum. itu makanya tuh tugas-tugas umat muslim nih. Umat muslim, apalagi kita nih lulusan pesantren, ayo kita tuh berintegrasi aja. Bergerak bersama memperjuangkan keadilan. Mantap pokoknya. Pena di tangan seorang seniman bisa jadi lukisan, bisa jadi di tangan puitis bisa jadi puisi indah, di tangan psikopat bisa buat nyolok. Aduh, benar juga. Quotes lagi. Catat. Editor. Tulis ya. Oke. Mantap pokoknya. Nanti jadi motivator kayak bagus. Yes. Masa? Dan bertahap ya host dulu nih. Ntar pas Host dulu. naik punya program sendiri. Ini masih debut. Masih dulu. Episode 1. Bismillah, host tetap. Yes. Host ini keduanya siapa Kak? Belum ada. Oh belum ada. Nah ini masih ini dulu kalau ini bagus di Balik. Tolong mikir anak. gimana? Ini udah cakep banget sih ini. Ya, biasa lah Mi ya. Boleh request nggak? Kalau tahu Ya. Waduh. mau undang Sudais. Oh Jadi, namanya udah dikasih hati, kita jantung. jantung. Di sini hostnya di sini. Oh iya. Oke. Maaf. Udah ya. Kan udah nih udah ngasih tahu kuliah di mana dan jurusan apa, memilih apa. Ya. Perencanaan kedepannya mau gimana sih? Yang pasti kuliah. Apa yang bakal ente persiapkan? Ya rencananya gimana? Cara memaksimalkan. Alfred dulu. Ya, angkat tangan siapa duluan? Alfred dong. Saya butuh pikir dulu. Ya begitu sih ya. Ya saya juga belum tahu banget ke depannya bakal gimana. Tapi ya bismillah aja. Tipis-tipis bisa tahu nggak apa? Perencanaannya ya itulah salah satunya pengen orang Anggota DPR. ya nggak usah jauh-jauh dulu. Anda tuh pengennya kayak bener lah tadi stereotip masyarakat tuh politik kotor, politik nggak bersih. Kayak pengen ayolah, maksudnya politik tuh kan aslinya cara media. ya cara enggak politik tuh artinya tuh
cara untuk mendapatkan sesuatu. Oh. Nah, betul, orang-orangnya kadang tuh yang ya melenceng ya, melenceng. Jadi pengen pribadi masing. kayak remaja zaman sekarang gitu bermelenceng. nah Nah, itu itu ntar balik kita bahas ya. nanti ya. Ada. ada segmen keren. Tantangan. Ya, kurang lebih gitulah. Ya gitu. Oke, untuk perencanaan ke depan ya, jujur saya sebenarnya rencana ke depan saya sama kayak Kalpat, saya sebenarnya pengen ngincer tuh SBM pilihan pertamanya HIUI, cuma saya nggak keterima. Akhirnya pilihan keduanya pendidikan khusus gitu kan. Jadi saya tuh udah merancang ke depan pengen berkecimpung di dunia politik juga sebenarnya. Cuma karena saya akhirnya masuk pendidikan khusus nih, saya bingung. Saya harus jadi guru bagaimana nih ntar jadinya ya? Apakah mungkin saya ke kementerian gitu kan? Ya kan tetap kesana-sana juga gitu. Kayak misalkan pertama kan anak khusus, lama-lama jadi kementerian anak wanita. Oh iya, benar bisa. KPI. KPI mah. Bukan. HAM nggak sih jatuhnya? Hak asasi manusia. Iya, yang ada kementerian sendiri ya? Bukan yang anak dan Iya dong. Iya, KPI. KPI anak dan anak Indonesia. Iya, penting itulah. Sebenarnya ini saya hari ini nih ada pengumuman jalur prestasi UI, cuma belum dibuka nih. mau itu buka di sini? Bukan di sini kali ya. Deketin kamera biar. Terakhir sekarang. Ya. Oh, udah jam Jam sekarang. 3. Jam 3. Oke, ntar. Itu segmen khusus itu. Bonus. Nanti terakhir ya. Setelah penutupan. Kalau nggak keterima, Atau mau dibikin ini di part 2. aduh. Headset. Saya dulu. Kalau rame berarti. Setelah iklan berikut ntar ya. Di perencanaan itu aja udah. Iya, paling sekarang saya kan masih nunggu juga nih, maksudnya kayak ntar UI saya ngambil sastra Arab, ini jalur prestasi, UI ini ngambil administrasi negara. Ntar nggak tahu kalau misalnya ada yang keterima tuh saya lebih cocok untuk menuju goals utama saya, akhirnya saya mungkin pilih yang lain gitu. Cuma sekarang targetnya tuh apa? Targetnya jujur ya, target besar saya pengen jadi, cita-citanya tuh pokoknya intinya perwakilan Indonesia di kancah internasional kayak PBB, ASEAN gitulah pokoknya. Cuma ini beratnya. Dubes pengen. Bisa boleh. Bahkan ada komisi sendiri tuh buat Indonesia di PBB gitu. Dan jadi tim yang mau mengubah dunia. Elit global. Kita tadi kita belum nanya nih. Target kampanye apa? Target paling banyak sukses tuh ini. Kan sukses masing-masing. Sukses mau tanya goalnya apa? Waduh. Lahir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini aslinya berat sih. Tapi ya minta dukungan semua lah. Ya pengen itu tadi. Jadi Indonesia ini kan negara yang aslinya tuh berpotensi lah. Tapi nggak digunain potensinya dengan baik. Makanya pengen kayak, ayolah Indonesia kita keluarin potensinya, kita bareng-bareng kita jadi negara adikuasa. Bersama Al-Fatihah Sesa Indonesia maju. Ini presiden. Tidak. Stop capres. Alah. Awas aja nih, tiba-tiba di Bekasi ada pampres gitu gampang. Tidak. Kepakan sayap, aduh. Gitu kan. Sih mau cerita. Ini nih. Ini kayak Target goal saya. Nih. Gak cuma ini doang nih, ini juga harus cerita. Saya kan daftar hukum. Gimana Kak kalau misalnya? Brawijaya. Sekarang saya kalau mandiri saya udah daftar 7. 7 mandiri. habis banget ya. Keren. Bukan habis gacha namanya. Jangan terima yang mana gitu. Karena kan risiko terbesar adalah tidak mau beri risiko sama sekali. Masya Allah. Anggap aja 7 kayak penggemar coach. 1 masuk alhamdulillah. Saya daftar UI, Undip, UNJ, UPN, UIN, UPN ya, Jakarta. Itu hukum semua. Kecuali hukum edik. satu tuh yang nggak ada tuh UNJ tuh nggak ada hukum. Iya kan? Dia mah. Terus apa? UNJ tuh psikologi. Pendidikan psikologi dong jatuhnya ntar.
Ya namanya guru BK. Dia syahid. Pikirannya guru BK ya. Bisa apa? Nah, itu terakhir. Kalau misalnya hukum keterima tapi masih ada jalan lain, saya tetap menghukum itu utama, hukum atau ilmu. Kenapa tuh? Saya Apa sih? istri pengacara. Ada kenangan kelam kan? Nggak ada. Dia hukum pengen balas dendam gitu atau Nggak ada. Atau pengen Inspirasi membela wong cilik gitu. dari film-film aja. Oh. Tapi nih yang aneh orang Sunda tuh kebanyakan anak-anak zaman sekarang tuh mau hukum patokannya apa nih, pacuannya apa sih? Betul udah. Bukan, maksudnya Hotman Paris. Iya, Hotman Paris gitu. jadi jatuhnya anak-anak hukum sekarang tuh bukan mau menegakkan hukum keadilan Kayak Untuk pamer Lamborghini. Iya, kayak materi terus aduh. Kalau kata sendiri Oh, gimana? aneh ya. Pengacara ya udah ya potensial lah. Dari hidup, namanya dari kalau lihat dari potensi diri sendiri mungkin pengacara cocok. Kayak dia ngomong lah itu apa itu. Jadi ya menurut kan cocok aja. Karena cocok. Cuma ya gaji kalau dilihat ya lumayan Ya, gede. Kalau gaji. bener Ya gaji emang kita nggak bisa bilang apa Ya. sih, semua kan pengen ya nggak bisa persis ini besar atau gede tapi kemungkinan ya bisa aja gitu. Nah, target goals nih ya. Apa nih? Cita-cita nih jadi ketua PSSI. Amin ya, Amin. PSSI. Keren. Bawa Indonesia masuk Piala Dunia gitu. Tuan bule ini, nggak ada apa-apa. kayak Udah. ini, Ane mau mengembangkan sesuatu yang Ane peduli. Kalau masyarakat ya alhamdulillah. Selama Ane masih enak, ya kebijakan apa aja selama Ane enak, fan aja. Jadi Kecuali kan yang peduliin, Ane cuma peduli sama bola. Jadi Ane mau memperbaiki sepak bola Indonesia. prihatin gitu ya Iya, pada iya. sepak bola Indonesia. Terus gini Kak, kan yang seperti kita tahu ya, bola sekarang bandar, judi lah, habis Oh, itu pengaturan skor. Pasti kan banyak Fixing, yang bermain match gitu fixing. kan di atas. Yang pasti kalau ente jadi ketua PSSI tekanannya berat. Kira-kira gimana tuh? Apakah sanggup atau demi apapun akan dikorbankan gitu? Makanya coba dulu mau ya. Kalau nggak berhasil, Coba itu tahu. Latihan dulu mau ya kan dari pengacara itu melatih Oh iya mental, benar. melatih ya Hmm. mau apa tahu hukum atau apa pasti punya link punya apa. Nah dulu pengacara tuh cuma mobil aneh jembatan kendaraan aneh buat menuju ke PSSI. Pas banget nih kan Alta presidennya nih. Enggak dulu. Aduh. Tapi pokoknya kalau misalnya ini yang nonton nih, nanti ketua PSSI ada Mus'ab Murtado. Alumni. Enggak, tapi PSSI bukan Iya. pemilu. Salah. Asal tahu pokoknya kalau Musa Murtado itu alumni Asyahid. Kalau pemilihan paling ya orang-orang boleh dong berparti boleh komen gitu loh, nggak ada. Exco-nya ya, kalau exco itu apa exco? Ya apa itulah ngerti. Oh belum. Kan mau aja ketua doang. Nanti mah Iya. gitu. Tinggal ngatur ya pokoknya. Kan ya dia mau jadi pengacara. Satu medium untuk ke ketum. Ketum PSSI. Tapi ya manusia bisa bermimpi. Pakai Allah yang Iya. lagi ya ada perencanaan nih. Sekarang nah kita udahlah bahas kuliah. Dan sekarang bahas masalah sosial. Berat sih. Em, Ini alfat banget nih. Nih ya, Visi. anak pesantren. Jujur Ane juga. Ane kan pesantren SMP, SMA keluar. Oh iya. Ya, udah nggak pesantren lagi. Di otak dan hati Ane tuh pikir mau melakukan semua yang nggak bisa kita lakukan di pesantren. Iya. Oh iya. Kayak ngobrol cewek. Ya, Astagfirullah. Jadi wajib. pokoknya mau melakukan semua yang dilarang di pesantren mau melakukan di luar. Walaupun juga di luar juga dilarang sama Allah. Tapi Yang mana kalau di dalam pesantren berarti kan intinya dilarang sama Allah gitu kan. Iya. Walaupun nggak semua sih. ya maksudnya kayak Ya, siapa larang bawa HP? Allah larang bawa HP. emang maksudnya ya mau balas dendam lah. Iya, benar. Iya. Bener. Ya pasti penonton juga tahu lah. Iya, paham lah kan penonton Iya. anak asli juga kan, paham kan? Dan pasti banyak yang bisa dibilang agak menyimpang. Lulusan pesantren banyak yang menyimpang. Apa pendapatnya tentang anak-anak pesantren yang keluar
malah nilai-nilai di pesantren malah dibuang. Coba apa itu? Jadi gini kalau misalnya kan Kita sama-sama mikir. Iya. Berat tadi Iya, berat. salah ngomong bisa bahaya. Waduh. Kalau salah ngomong, mohon maaf ya, jadi penonton. Jadi gini, pas kita keluar pesantren, kita tuh nggak cuma bawa nama diri kita doang sebagai alumni SMA, tapi kita juga membawa nama alma mater kalian nih. Kayak saya sekarang misalnya saya bawa nama Husnul Khotimah. Secara nggak langsung, kalau kita mengeluarkan statement ataupun kita bertingkah laku menyimpang gitu kan, dari apa yang menjadi umum di masyarakat bahwa anak pesantren itu soleh gitu kan, itu kan akan ntar pastilah, walaupun nggak semua gitu, cuma pasti ada aja yang mikir kayak, alumni misalnya alumni Asyahid gini sih sekarang, kok gini amat sih, ini katanya pesantren, katanya Quran mulu yang dibaca, katanya ini katanya itu, kok begini jadinya. Jadi secara nggak langsung kita tuh membawa nama pesantren, makanya pas kita masuk pesantren itu kita harus sudah siap sampai sepanjang umur hidup kita untuk menanggung membawa nama baik kita, keluarga kita, dan juga pesantren kita. Jadi saya anggap agak miris sebenarnya, kayak ya Allah kalau kalau nggak melihat nggak, kalau teman-teman kita semua nggak ada yang begitu ya, semoga ya. Insya Allah. Cuma kalau misalnya dari yang lain gitu kayak kita lihat, ini yang pesantren nih yakin begini kan. Kita aja yang pesantren sedih dikit gitu kan, kayak ya gitulah pokoknya, sedih. Tapi ya walaupun kayak namanya juga manusia punya hawa nafsu gitu kan, cuma seenggaknya harus ada benteng gitu lah. Seenggaknya kalaupun mau nakal, jangan ditampakkan ke dunia luar gitu. Oh itu dia maksudnya itu berdosa dalam itu kan salah kan, salah kan. Maksudnya ya manusia nggak ada yang lepas dari dosa lah. Iya, gitu. pasti semua punya salah ya. Iya, sengaja kita sadar diri gitu loh. Kita ini alumni pesantren, jangan sampai kita merusak citra gitu loh. Oke, kita keluar bukan cuma bawa ilmu, bawa hafalan, tapi juga bawa nama pesantren. Gitu. Coba sekarang Kalau Anda sih pendapat ya aslinya ya, kalau Anda tuh suka yang riset sendiri ya. Iya. Bagus. Politik gitu, Bos. Ya, jadi aslinya ya namanya anak muda tuh pasti pengen masa-masa mencari jati diri tuh pengen kayak ngelakuin semua gitu. Itu pasti banget lah, semua orang pasti gitu. Terus ya pasti kepo sama suatu hal, dia pengen nyoba, mau nyoba itu baik atau buruk pasti pengen lah. Nah tapi kalau Anda sendiri mau ente itu nyoba terus tahu itu buruk atau baik ya silahkan, tapi ente tuh harus tahu dulu kalau misalnya ngelakuin ini itu kenapa, ini nggak ngelakuin juga kenapa gitu. Jadi ya tahu konsekuensi aja lah pokoknya. Terus ya setelahnya terserah mereka gitu. Jadi ente tuh cuma tahu konsekuensinya aja, tahu dasarnya aja. Jadi ngelakuin ini ngelakuin itu kenapa, sisanya ya bebas. Pilihan kan masing-masing lah. Susah kan kita mau ente misalnya mau contoh HP lah. Misalnya ente penggemar Samsung nih, udah iPhone bagus. Misalnya enggak Samsung. Beda. Aneh kan nggak bisa maksa-maksa terus ya gitu kan. Ya gitu sih. Terus juga pasti kalau Aneh lihat-lihat ya, ya benar kata orang-orang tuh penyesalan itu datang di akhir. Iya. Jadi banyak yang udah aku belum lakuin bisa. Dan Aneh banyak cerita dari temen, banyak ngeliat sendiri ya. Ya pas ente ngelakuin di masa muda itu buruk, terus nanti di tuanya tuh ya banyak yang tobat, tapi banyak yang masih kepikiran. Aduh, pas muda tuh aneh gini, masih kepikiran terus lah kayak gitu lah. Nih, tapi juga banyak orang yang beralasan ya, nah apa gini biar nanti itu ada cerita gitu. Tuh gimana? Kayak itu pasti bener kayak jadi ya jadi gini nih, misalnya cancel Alfat ya, masa gitu bilang bener. Tapi kan misalnya ntar anak ente misalnya ya contoh yang kayak biasa banget sekarang ngerokok lah ya. Nah misalnya ente jadi orang tua nggak ngerokok, tiba-tiba anak ente tuh merokok, ente kan pasti kayak udah tau lah ngerokok tuh bahayanya ini gini gitu kan, tau gak? Oh iya. Nah jadi ente pernah ngelakuin itu, terus ya itu bener jadi cerita. Jadi dulu pas ayah cerita nih, pas ayah ngerokok dulu nih jadi gini. Jadi
Tuh. Anak juga nggak bisa nge-counter pakai ayah kan nggak pernah ngerasain apa yang dirasain iya. aku gitu kan. Jadi, Berarti dia gini, berarti semua orang harus ngerokok dong. nah, Nggak biar iya, yang iya, oh, iya. bisa ceritakan. Kan juga bisa dari testimoni orang lain ya. Iya, Harus. ya jadi Nah, orang lain. Kenapa ente harus ngerokok? Iya kan gitu. Iya. Itu benar. Nah itu nih yang ribet tuh ini dua sudut pandang ini. Dan Anda pikir semua manusia tuh beda-beda. Terapia. Iya. Itulah makanya semua orang beda-beda, tipenya beda. Ada yang dia kuat dengan apa namanya ya itu nggak nyobain tapi tahu gitu konsekuensinya. Tapi ada juga harus nyobain dulu baru tahu. Jadi manusia terlalu unik buat di inilah jelasin gitu. Dia pribadi masing-masing. Balik Semua intinya tuh pribadi masing-masing. Itu juga kalau kata Ustadz Ane nih di Ustadz Khotimah, guru bahasa Arab, emang di Arab tuh ada sebuah panggilan buat remaja itu namanya murahakoh. Namanya itu diambil dari kata rahaka yang kalau nggak salah ya itu emang waktu-waktunya untuk berdosa. Nah tapi tinggal bagaimana kita jangan menormalisasi dosa ini gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa membentengi diri kita, apalagi seorang ibaratnya santri gitu kan, pondok pesantren, sekolah Quran ya, walaupun isinya murid gitu kan siswa, tetap aja kita ada Quran di tangan kita, ini dijadikan sebagai landasan hidup dan berpikir. Quran dan cuma di tangan tapi juga di hati. Benar banget. Hati dan pikir. emang dasar harus Quran dulu ya. Iya. Jadi segala yang kita lakuin asasnya Quran dan Sunnah. Nah ini ke selanjutnya, cara antisipasinya itu gimana sih? Waduh. Antisipasi sih. Ya balik lagi sih bener dari diri masing-masing harus. Iya kan gimana kan bukan dari masing-masing kan untuk menyiapkan apa yang harus kita siapkan buat mengantisipasi penyimpangan tersebut. Kalau dari Anda sendiri paham ilmunya. Dulu. Jadi kayak gitu. Nanti tahu misalnya apa ya? Ya contoh tadi lah ngerokok. Ya. Kayak misalnya nanti kalau ngerokok ya pertama ngabisin duit. Ya. Duit kan, masa ngabisin duit. So jangan kepanasan gitu dong. Nah, ini mau Jadi gitu. Aman. aman jujur nggak pernah. Terus lanjut lagi kayak apa tadi? Ini kan duit lah, hemat. Terus kesehatan juga, apalagi kayak untuk orang-orang yang demen berolahraga nih ya, pasti ganggu lah, radang ngap gitu. Terus ganggu orang lain juga, karena beberapa orang kan pasti kayak ada yang nggak seneng gitu sama rokok. Mengganggu orang. Orang juga bisa dampaknya bisa pasif kan. Ya gitulah, pahamin ilmunya aja sih menurut Ane. Jadi kalau misalnya dia paham ilmunya ya pasti tahu lah setelah itu gimana. Jadi mau ngelakuin ini atau enggak ya udah tahu gitu. Tapi kan paru-paru orang semuanya. Paham kan? Bisa paham kan? Emang Kita udah dikasih tahu cara antisipasinya tadi dari Kak Fatih. Kak Fatih belum? Banyak Quran. Oh iya. Quran jangan di tangan doang, tapi di hati dan pikiran. Alfa tadi banyak apa? ini sih. Paham ilmunya. Apalagi Ini cari circle pertemanan yang sehat. Oh iya. Karena kalau dari hadis Nabi, almaru ala dini khalilihi. Apa tadi? Jadi seorang ini orang tergantung agama teman-temannya. Agama di sini nggak cuma kita bisa sempit pengertian tentang Islam, tapi juga kebiasaan. Kayak kalau teman-temannya ngapain kan pasti walaupun diri squad apapun, ntar lama-lama walaupun nggak juga sih ya, cuma kan kebanyakan takutnya nggak kuat gitu kan. Jadi kalau kayak kuat fikihnya apa ya saya lupa. Pokoknya Artinya aja dong. artinya aja ini. Artinya tuh menutup pintu. La gororo wal diror. Apa sih saya lupa. Apa ada gitu pokoknya menutup pintu kemaksiatan gitu. Jadi jangan sampai kalau misalnya ini bisa dicegah, ya udah cegah aja daripada kita sosok kayak aneh yang bakal dakwahin mereka gitu biar mereka balik. Kalau misalnya kita nggak yakin sama diri sendiri takutnya ntar terjerumus, lebih baik ya jangan. Walaupun dakwah tetap harus ya. berbaur bukan melebur. Ya, berbaur bukan melebur ya. Yes, berbaur bukan melebur. Catat lagi editor. Catat lagi editor. Membaur bukan melebur ya. Sama ini. Ada satu lagi. Tapi benar loh. Ane juga pernah baca artikel penelitian ya gitu.
kalau apa sih ya kita tuh bagaimana dengan orang apa sih orang sekitar kita gitulah kayak ya gitulah kita cerminan diri. Iya. Oh, ya, Orang sekitar itu Kayak cerminan. pasangan gitu ya. wih Aduh. masalah aja nih Jangan deh. jangan. Apa? Kayak dari yang Seneng banget. Anda mau bahas lagi topik pandangan ente pada tentang pacaran. Kalau jujur aneh nggak pernah pacaran. Beneran, nggak pacaran. Kalau ini mungkin nggak tahu. Coba pandangannya tentang pacaran. Saya ingin disclaimer dulu ya. Saya berbicara di sini tidak mewakili institusi manapun, agama manapun. Saya berbicara atas seorang pribadi Fatih yang berdosa gitu ya. Netral. Kalau dosa yang Bawa diri sendiri lah. Jadi gini kamu pandangan saya. Ini salah ya walaupun banyak, cuma ini saya mencari cocok lagi. Jadi kalau saya belajar itu di fikih dakwah ada namanya tingkatan marhalah dakwah. Nah, yang pertama ini islahun nafas, yang kedua takwinu baitil muslim. Islahun nafas ini artinya adalah memperbaiki diri. Takwinu baitil muslim ini artinya membuat keluarga muslim. Nah, menurut saya ada missing link di antara pribadi dengan langsung ke keluarga itu ada missing link, terlalu jauh jaraknya. Maka saya berpikir, ini salah ya, jangan dianggap ini benar. Maka saya berpikir pacaran menjadi salah satu step menuju jenjang selanjutnya yang halal. Kayak tangga yang hilang. Iya, walaupun ada sistem ta'aruf, tapi saya pribadi bukan gak setuju. kayak kurang aja ya Kayak mau bilang gak seru, tapi ini kan syariah gitu. Tapi gimana ya? Agak gimana gitu, paham lah ya. Penonton paham lah. apalagi kita kan ilmunya masih rendah Iya, nggak bisa asal ngomong lah takutnya salah ya masalah sih sebenarnya. Kayak gitulah. Jadi apa yang kita omongin di sini tuh nggak salah atau nggak benar. Maksudnya nggak pasti salah, nggak pasti benar. Iya, pandangan dari kita aja lah Iya, gitu. pandangan dari kita aja. Jadi jangan dilaporin, disomasi dari. Ada. Dia mau dari Yang nonton aja nggak ada. banyak kan nih 200 orang lah yang kemarin katanya. Ntar yang ini 1.000. 200 Mungkin kok nonton 200 itu apaan itu? Ya, kalau pacaran, tentang pacaran. kan nonton 200 anak kakek ya nggak pernah nonton dia Tahu, Promosiin ya, nggak perlu promosiin. nonton kan? Promosiin karena kakak. Iya, ntar aduh. Promosiin karena Kita pada pindah ke Asyahir. Tes. Ngapain dari dulu? Ngapain? udah nggak ketemu kita nggak seru iya. Yes. Beda. Gimana? Pandangan gimana? Ya jujur juga ya aneh pokoknya prinsipannya awal gitulah ya tergantung kitanya aja apalagi kan sekarang kayak pacaran tuh ada baik ada buruk aja ada yang Sesat. ya gimana ya kayak problematika anak muda sekarang tuh aduh berat-berat gitu jadi kayak butuh pendamping pendamping penguat lah Mas Kode. Siapa sih Bang? Boleh di-spill? enggak kayak gitu juga itu satu pandangan tapi pandangan lain juga kayak Nggak boleh secara syariat gitu kan. ya sesuai syariat agama kita melarang Dalilnya jelas. karena itu zina kan maksudnya Nggak ada caranya. apa tuh Dan jangan mendekati zina. Pegangan tangan tapi sama-sama. Iya kayak ulama-ulama kan saling di ini kan pada pakai penutup tangan bisa disalin sama perempuan. Oh iya. Ya, Pegang tangan plastik kan. tidak itu kayak gitu lah Salah ini. banyak juga efek negatifnya kayak Iya. aneh tuh pernah dengar ada kalau ente zaman sekarang terus ngikutin Mobile Legend pasti dulu sekarang pun masih ada player alter ego tuh Udil. Nah Udil tuh pernah ngomong katanya kalian jangan pacaran katanya rugi. Padahal dia itu kalau menurut aneh ya nggak tahu ya ilmu agamanya gimana atau gimana kan tapi kayak dia ngomong kayak nggak perlu ternyata bener kayak menurut aneh tuh ganggu fokus. Nih, yang aneh bingung dia orang e-sport ngomong dia pikirin Rasul bilang dia. Oh iya. Nah itu kan contoh di ini loh contoh di masyarakat. Karena emang dakwah untuk zaman sekarang itu kita nggak Datang dari mana-mana. susah. Maksudnya kalau kita langsung ini hadis ini Quran ini
kayak orang-orang tuh udah bebal, nggak bebal juga sih cuma punya kan iya tahu ya tahu. Cuma kalau misalnya orang yang deket sama mereka sering nonton, mereka sering iniin kan, gitu sering lihat, jadi lebih masuk aja kayaknya gitu. Itu satu problem sosial juga berarti ya, lebih percaya ke skriber juga. Maksudnya kan aneh kan netral gitu, nggak bawa Easton doang. Oh. Itu loh. Iya. Walaupun dia pasti nonton di Easton. Iyalah. Aduh. Lu punya Evan. Pacaran udah, tentang kuliah udah, tentang cerita-cerita dulu nostalgia kita udah. Kayaknya ada yang kurang satu. Apa tuh? Kita pantun dulu. Ini. Nah, dikira udah selesai ya. Ntar kayak yang sebelah. Nah Gak ini apa-apa lah. nanti harus utamanya. Iya. Ya, bukan coba aneh. Oh. Bentar deh, itu pantun kalau udah mau penutup aja ya. Oh, ini belum menutup. Sekarang ada gua kuis teka-teki. Teka-teki. Apa tuh? Iya. Kenapa orang Betawi nggak suka operasi plastik? Si plastik. Oh, betul. Masa orang Betawi yang plastik? Ini Kenapa orang Betawi nggak perlu operasi plastik? karena udah punya ondel-ondel. Nah, kenapa gitu? Karena kalau kata guru aneh, Betawi tuh ini gabungan Indonesia Arab, jadi udah good looking, bahasa sekarang good looking. Bau-bau doinya orang tahu ini. Salah. Kenapa tuh, Bro? Salah. Salah. Karena orang Betawi kalau mau dibilang cakep tinggal wanda. Aduh, seleranya jokes bapak-bapak banget. Ente masuk forum bapak-bapak. Ke pasar beli dong. Cakep. Cakep. Punya pacar bukan sombong. Terus sombong kok di sini. Waduh. Maksudnya dosa kok ini sih pamer-pamer. Kalau nggak pamer, apa kata setan? Yes. Aduh. Enggak ada peluit di pri. Offset. Ini takut. Para layang ambil ayam. Cakep. Nggak butuh ayam, butuhnya Allah maafnya. Allah Akbar. Aduh. Allah halal. Nah, karena kita udah hampir 1,5 jam. Oh iya. Iya. Wow. 1,5 jam. Masa? Ya. Kayaknya kita udahan dulu, kita stop dulu. Waduh. Kita durasi 1,5 jam itu udah kayak nonton. Apa? 20 Udah menit bahas aja. duluan ya. 20 menit aja udah kayak nonton. Tapi semoga nih nggak dikata. Iya. Kayak harusnya dikasih. Seharusnya dikasih. Saya dukung untuk dikasih sebenarnya. Cuma ya serah editor aja nih. Terakhir, pesan buat adik kelas yang belum tahu kerasnya dunia itu apa? Siapa Bisa tuh? telat. Kayaknya dulu. Jawabannya apa ya? Terus sahabat ini pause. Jangan, kalau gue jangan kesan begini aja motivasi. Namanya pesan lu nanti, Kalau beda bro. ya bilang aja lu. Nanti gua kasih motivasi. Gue pesan deh itu motivasi. Oke, mulai lagi. Tuh, 2, 3. Nanti kata aja. Apa pesan atau motivasi yang ente kasih buat adik kelas yang belum tahu dunia? Oke. Sebenarnya ini lebih ke umum ya. Mau ente tahu dunia, mau ente nggak tahu dunia, ente bisa ngamalin quotes dari ente. Ini ngambil quotes dari salah satu pembina yayasan Pondok Ane, Husnul Khotimah. Bunyinya gini. Apapun jadinya kalian setelah lulus dari asyahid maupun dari manapun, tolong tetap jadikan dakwah sebagai tujuan utama dan tugas utama kalian. Masya Allah. Itu bergetar di hati saya. Yang saya harap bergetar di hati para penonton juga. Itu dari saya. Jadi kalau ada motivasi apa sih yang bisa dikasih buat penonton? Penontonnya kan ada di kelas atau bisa bilang orang tua murid juga mungkin nonton. Orang tua murid itu. Ini Kepikiran nanti. kirain murid doang yang nonton. Saya nggak kepikiran. Kalau aneh sih apa ya? Kayak nggak perlu motivasi gitu loh. Soalnya ente tuh aneh aja kayak pasti kan pernah kan SD disuruh motivasinya apa, disuruh tulis ini kayak beda-beda, pasti beda-beda nggak sih? Betul. Ada kayak beda-beda deh. Jadi bingung kayak motivasi gitu. Bayangin kalau pulang ada
Oke. Aduh, gak usah lah motivasi ini. Udah ente tuh jalanin hidup ente aja udah dengan ikhlas, pasrah aja udah mau lo. Tapi jangan putus asa juga, harus semangat terus lah pokoknya. Oke, mau ente ngedown, sedown-downnya apapun, tetap jalanin aja pokoknya, nikmatin aja lah pokoknya. Betul sih. Ini nggak usah motivasi Nggak lah. ada motivasi tuh. Oke, jalanin aja udah. Terobos aja lah, asik juga. Percaya nggak sama Allah? Percaya sama Allah udah percaya aja. Nggak percaya kafir. Besok makan apa? Intinya dari Kalfa tuh percaya, tawakal, kerja keras, ikhlas. Karena semua ditanggung Allah. Nice. Jadi kalau berusaha aja lah. Ya. Kerja keras kita tuh cuma 1%. Wis, iya. Sisanya? Sisanya tahu dari Allah. Allah Akbar. La haula wala quwwata. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. temen aneh kenapa ya? Ustaz bedakan. Ini kan penerus. Siapa? Suka estes. Ada hil mas. Ustaz siapa? Ustaz Bukhari. Sabar. Baru dikat ini. I am your father. Waduh, jangan gitu Udah dong. trader. Waduh. Udah itu aja kali ya. Ya, Udah lumayan lama banget sih ini. mantap. Ya itu banget. Terima kasih buat Kak Fatih sama Kak Alfa yang udah jauh-jauh kesini buat ngisi podcast kali ini. Bismillah bensin. Udah itu aja sih ya. Jadi Kak, segmen terakhir pengumuman saya. Jadi terakhir sebelum penutupan kita bakal lihat dulu apakah Kak Fatih lolos apa enggak. Ini saya ngambil sastra Arab di UI ya, ngambil dari prestasi. Bukannya di mana? Bukannya di sini nih. Bismillah. Nggak tahu sih ini nggak gue nggak pernah. Kita Datang gitu dari kamera. Ya, ente yang liatin kamera. Ente yang ini ya. Ente yang ini. Oke, kita lihat ya. Sabar. Pak di situ aja. Udah. Ada ya. 1, 2, nggak kelihatan. Oke, nah. 1, 2, 3. Gimana hasilnya? Maaf, Anda tidak lulus seleksi. Nggak lulus. Tadi tuh ini apa namanya? Kopinya aja. Hasil pengumumannya Pati. Terus Iya. reportnya gimana? Dan hasilnya nggak lulus. Ya nggak apa. Buat report. Intinya Udah dapat SBM. Tadi Udah dapat katanya SBM salah. coy, alhamdulillah. Oh ya nih, saya juga nih untuk kalian yang nggak lulus SBM, terus ujian-ujian mandiri, jangan nyerah terus. Kalau kata teman-teman aneh tuh, udah semua daftarin aja kalau misalnya ini pasti ada yang nyangkut kok. Mau keluar negeri, dalam negeri, Suriah, Irak, Lebanon, Palestina, daftarin aja. Kalau unik banyak kok. Dan jangan takut untuk merantau dan orang aneh. Mana Makassar, jauh banget Makassar sih. Bekasi Makassar berapa jam tuh? Oke, udah kita close dulu ya. Tadi agak ke distract sebenarnya. Gak apa. Udah selesai. Oke, penutup dong gimana? Katanya mau pantun. Jadi kita pantun penutup dulu. Ke mall beli can. Cakep. Pulangnya beli alpukat. Oh cakep. Sekian dari Ane, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you later guys.